Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang saat ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya The Nature. Dan Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan Kiai Haji Haris Hakam. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan zakat. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, sampai saat ini kita masih menghadapi sebuah ujian yang besar, yaitu hadirnya COVID-19 yang ternyata belum tuntas. Kehadiran COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Kalaupun tidak, mereka akan mem-PHK-kan para pekerjanya. Maka muncullah istilah orang-orang miskin baru. Tetapi yang jelas, ini semua berasal dari Allah dan Allah akan menyelesaikannya. Dan itulah yang disebut dengan penyelesaian dengan solusi zakat. Bagaimanakah zakat mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu dari Masjid Raya, kemudian juga pemirsa yang berada di rumah, kami persilakan Anda siapkan pertanyaannya. Untuk itu kirimkan ke Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag zakat di tengah pandemi. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Khalil Nafis Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Agung Izzul Haq, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Ketika Islam diproklamirkan menjadi sebuah agama yang sempurna, maka
harus ada konsep Al-Quran, konsep Islam di dalam menjawab problematika masyarakat. Kalau COVID menjadi musibah sosial, ya. Kalau COVID menjadi sebuah musibah yang berkepanjangan dan memberi dampak ekonomi, rusaknya kehidupan, bahkan rumah tangga terjadinya perceraian, maka harus ada konsep Al-Quran yang mengatasi ini. Jadi kita tidak akan berbicara tentang bagaimana mengatasi COVID-nya, tetapi bagaimana perspektif Al-Quran tentang menyelesaikan efek dari sebuah COVID yang berlaku ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, hadirat yang kami muliakan, Badan Pusat Statistik menuliskan bahwa penambahan angka pengangguran itu 2,56 juta pengangguran baru. Kalau ditambah dengan angka pengangguran sebelumnya, subhanallah, ini menjadi sebuah beban bagi negara. Dan ketika umat Islam menjadi mayoritas, maka dia harus punya kepedulian sosial. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang di dalam bulan suci Ramadan itu ada kewajiban membayar zakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kemana distribusi zakat ini. Kalau di dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhirih. Bahwa yang namanya sedekah di sini diartikan sedekah mafruḍah, sedekah yang wajib, kita sebut dengan terminologi zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, amil, kemudian orang-orang yang di Ibnu Sabil, fi sabilillah, gharimin, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah, zakat tijarah, zakat lain-lain sebagainya yang dikenal di dalam hukum Islam itu. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsir klasik, sebut saja Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Al-Tabari, maka banyak menukilkan penafsiran bahwa innama adatu hasrin. Kalimat innama shadaqatu, kalimat innama itu adalah bentuk pembatasan. Jadi tidak bisa diinterpretasikan lain kecuali 8 asnaf itulah diarahkan sedekah itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa pada perkembangannya itu, salah satunya yang masyhur Imam Al-Qaradawi menafsirkan fi sabilillah itu bukan cuma orang yang memanggul senjata, orang-orang yang memanggul pena, menyampaikan ilmu, para alim ulama, para kiai, para mubalik adalah fi sabilillah yang mereka harus disejahterakan, paling tidak mendapatkan porsi 1/8. Lalu bagaimana dengan kaitannya COVID-19 ini? Di dalam ayat itu disebutkan wal gharimin. Gharimin secara etimologi itu adalah orang yang punya hutang. Apakah hutangnya ini hutang konsumtif, apakah hutang produktif, apakah hutang itu yang bernuansa agamis? Maka di tafsir-tafsir klasik kembali lagi itu ditafsirkan ketika orang bangun masjid, membangun ribat, pesantren, kemudian ternyata jatuh pailit, maka dia termasuk gharimin. Orang yang membela agama kemudian jatuh miskin. Tetapi pada interpretasi para mufassir yang mutaakhirin, alladzina stadanu fi ghairi ma'siyatillah tsumma lam yajidu qada'an fi ainin wala aradin. Gharimin itu adalah setiap orang yang punya hutang atau efek dari berhutang selain atau tidak dalam konteks durhaka kepada Allah, dan setelah itu dia tidak mampu, tidak memiliki untuk membayar hutangnya baik dari miliknya maupun perdagangannya.
Nah ini adalah gharimin, boleh diartikan pada situasi kondisi sekarang itu adalah korban PHK. Dia sudah tidak punya pendapatan. Kontrakan mesti harus dibayar. Anak istri harus punya kepedulian. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia mau lebaran. Betul nggak nih Bu? Nih. Halo, betul nggak Bu? Subhanallah. BPS juga mencatat Bapak Ibu sekalian para pemirsa, ada penambahan 370 sampai dengan 500 ya ribu angka kelahiran di luar keinginan orang yang hamil. Wah, ini angkanya menarik ini. 370 sampai 500 ribu ya kehamilan yang tidak diinginkan. Kenapa? Bapaknya nggak punya kerjaan. Pagi ngeliat istrinya, siang lihat istrinya, sore ngeliat istrinya, malam ngeliat istrinya, hamil Bu. Dan ibu-ibu sekarang kan begitu. Jangankan macam-macam, kesenggol aja hamil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini semua kelihatannya sederhana, tetapi tanggung jawab jadi nambah. Sementara pendapatan tidak, ya tidak bertambah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita boleh mengikuti pendapat ulama-ulama mutaakhirin yang menginterpretasikan, yang reaktualisasi fikhiyah, sehingga pemahamannya itu dikembangkan berdasarkan kondisi objektif. Kenapa demikian dan sejauh mana kebolehannya? Tentu saja harus pada makom ijtihad. Apa maknanya? Tidak boleh semua orang menafsirkan sesuai kehendaknya. Siapa yang punya level untuk bisa melakukan ijtihadi adalah orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang cukup. Mereka menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu pendukung untuk bisa tampil menjadi seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid itu bisa jadi kalau di zaman dulu itu perorangan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan kondisi sekarang bisa sebuah lembaga, contohnya seperti Majelis Ulama Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi mukadimah dari guru kita dan kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan nanti yang insya Allah kita akan jawab dalam segmentasi yang ketiga. Setelah pesan-pesan berikut ini, Kiai Khalil akan menyampaikan lagi tentang lebih dalam bagaimanakah sesungguhnya zakat fitrah, kemudian zakat, infak dan sebagainya mampu menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Khalil akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi termasuk dampak daripada COVID-19. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jamaah Masjid Nature, pemirsa TV One rahimakumullah. Ibu bapak gara-gara Covid pakai masker. Gara-gara Covid tidak boleh, Mas suami juga. Tadi kata Ustadz Haris disampaikan ya, nggak ada pekerjaan lagi, beranak terus tanpa diinginkan. Ya. Gara-gara Covid apalagi? Tidak boleh kumpul-kumpul. Nah sekarang siapa yang terkena dampak? Pekerjaan EO tidak bisa lagi bekerja. Event organizer nggak bisa. Dulu ketika ditutup nggak ada berjamaah, ustadz-ustadz juga bagian tidak bisa jadi imam. Guru-guru privat yang penghasilannya ada dari ngajar rumah ke rumah, guru honorer tidak bisa. Penjual makanan, minuman di sekolah-sekolah tidak lagi berjual. Ibu bapak sekalian, ada dari dampaknya Covid ini
ada berapa? 29,4 juta orang yang menjadi miskin baru. Itu pun kalau pakai ukurannya dari BPS, penghasilan kita di bawah 7.000 per hari. Kalau ngikutin bagaimana standar dunia $2, 28.000, mungkin sampai 40% kita ini masih miskin. Bagi kita Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk saling berbagi. Disebut ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf. Itu instrumen dari bagaimana at-tajammu al-islami. Kita bikin at-tadhamun, saling melindungi, saling menyayangi di antara kita. Ibu bapak tadi disampaikan oleh Ustadz Haris Hakam, kalau orang pelit itulah yang berzakat. Apa orang pelit? Dari harta sepelit-pelitnya keluarkan zakatnya. Sepelit-pelitnya. Karena zakat itu mandatori, kewajiban, bukan kedermawanan. Termasuk ibu bapak sekalian zakat fitrah. Sepelit-pelitnya ibu bapak membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, ya zakat fitrah. Tuh rotan lil lis-shaimi minal laghi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Dari zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Mensucikan. Barangkali pada saat bulan Ramadan ini banyak yang sering ngeyel sama suaminya. Yang sering bohong barangkali suami kepada istrinya. Paling cepat pengalaman. Sering dibohongin. Barangkali sering ngerahul, ngomongnya nggak jelas, minal laghi warrafasi, ditebus dengan apa? Zakat fitrah. Untuk mensucikan, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangan sampai pada saat lebaran besok, hari apa lebaran? Hafal lebarannya udah capek puasa. Ya. Nunggu THR, nggak ada THR-nya. Udah dipecat kok, gimana ada THR itu. Nah, tu'matan lil masakin adalah untuk memberi makan agar pada saat lebaran semuanya dalam keadaan gembira, dalam keadaan kenyang, nggak ada yang berkekurangan. Apa yang dikeluarkan? Dari, kalau Rasulullah SAW, faradha Rasulullah SAW, zakat al-fitri, so'an min tamrin au so'an min sya'irin. Rasulullah mewajibkan kepada kita, tentu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Bukan berarti kita mengeluarkan kurma, orang ulama fikih menyebutnya adalah qutul balad. Apa yang menjadi makanan pokok? Makanan pokoknya beras, keluarkan beras, makanannya gandum, keluarin gandum, makanannya kurma, keluarin kurma, makanannya jagung, keluarin jagung. Sok 1 sok. 4 mod, 1 mod, 1 caupan, ya sekitar 2,5 kalau orang Indonesia, atau kita 3 kilo lah kalau lebihnya, biar jadi nanti jadi sedekah. Nah ibu bapak, biar orang-orang semua itu nggak ada yang kelaparan. Nah sekarang apakah boleh kita mengeluarkan menggunakan uang? Kata Maliki dan Syafi'i disebutkan nggak boleh, karena disebutkan min tamrin, min syairin, jadi makanan nggak boleh diganti uang. Tapi Hanabila, pengikut Ahmad bin Hanbal menyebutkan boleh kalau di situ ada maslahah, kalau di situ ada keperluan. Kalau saya memberikan zakat fitrah saya orang Madura, dikirim ke Madura, masa ditenteng zakat fitrah? Apalagi nanti dicegat sana, nggak boleh mudik. Ya dicegat sana nggak bisa. Paling mudah apa? Ditransfer, udah tinggal dikirim. Katanya Abu Hanifah disebutkan malah lebih bagus kalau memang diperlukan adalah uang. Kalau nanti dikasihin beras, kapan kita beli gasnya? Kapan kita beli lauknya? Karena nggak bisa kita zakat fitrah pakai sayuran, harus dari makanan pokoknya. Yang lebih utama apa? Ternyata pakai uang sehingga bisa menyempurnakan. Yang penting tu'matan. Yang saya ingin sampaikan, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan antara kita, Islam memberikan solusinya. Islam memberikan jalan keluarnya. Dengan cara apa? Masing-masing membersihkan diri dan berbagi dengan yang lain. Terlibat dengan yang lain. Ibu bapak sekalian, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, kemiskinan naik, orang-orang banyak yang di PHK, orang-orang yang pekerja informal tidak lagi bekerja. Ibu bapak, orang miskin tuh ngiri sama orang-orang kaya. Orang kaya kadang-kadang nggak berpikir tentang kepada orang miskin. Ibu bapak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa,
rasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Ibu bapak ikut merasa laparnya orang-orang lapar yang karena nggak punya, sementara ibu bapak lapar hanya karena menunggu waktu maghrib. Maka ibu bapak sekalian, kesempatan ke tradisi kita, tradisi yang baik di Indonesia, selain zakat fitrah dikeluarkan zakatul mal, zakatnya harta, sepelit-pelitnya dikeluarkan di bulan Ramadan. Kenapa orang-orang Indonesia mengeluarkan bulan Ramadan? Bukankah setiap zakat tidak harus bulan Ramadan? Pertanian bisa pada saat panen, ketika itu perdagangan tergantung 1 tahunnya kapan, kan menunggu. Kenapa bulan Ramadan? Ya tradisi kita di bulan Ramadan oleh Allah dilipat gandakan, maka zakatnya dibarengin dengan zakat fitrah, zakat mal. Banyak yang berzakat semua. Dihitung dari Ramadan ke Ramadan lagi. Untuk apa? Inilah ibu bapak at-tadhamun. Kita jadi satu. Mengurangi kriminalitas. Mengurangi kecemburuan. Mengurangi iri hati dari orang-orang miskin. Mungkin juga kedengkian dari orang-orang miskin. Kalau yang kaya tak pernah menoleh kepada yang miskin, kemungkinan besar orang miskin bertindak anarkis, orang miskin menjadi curiga, orang miskin menjadi mengerjakan yang kriminal. Kenapa? Karena tak pernah disentuh oleh yang kaya. Maka bentuk menjalin ukhuwah Bapak Ibu sekalian dilakukan dengan apa? Mengeluarkan zakat kepada yang fakir dan miskin. Tapi untuk membangun kerekatan, kohesivitas, solidaritas, kita bisa menggunakan dengan instrumen lain. Seperti apa? Sedekah. Sedekah dalam arti diberikan kepada orang lain, tidak harus kepada orang yang fakir miskin, tapi orang yang kenal dengan kita bisa kasih sedekah. Bisa dikasih infak. Untuk instrumen perjuangan bisa dikasih wakaf. Betapa Islam memberikan solusi berbagi dengan yang lain. Karena harta bukan milik kita. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pemerintah menggelontorkan awal-awal 2020 saat pandemi COVID itu 110 triliun. Potensi zakat kita 240 triliun. Kalau umat Islam mau mengeluarkan zakatnya, orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya, insya Allah yang sekarang sudah 10% lebih dari orang-orang miskin di Indonesia, tidak akan ada orang miskin lagi. Cukup dengan zakat kita. Asalkan dikeluarkan semuanya, disalurkan dengan benar, maka solusi kita zakat. Selain zakat bisa dengan wakaf, selain wakaf bisa infak, bisa sedekah, dan bisa kita lakukan dengan yang langsung konsumtif, bisa juga dengan cara kita menggunakan teori snowball. Dilatih, diberikan skill sehingga dia bisa berproduksi, sehingga ekonomi berdaya. Sekarang dia menjadi mustahik, tahun depan dia menjadi muzaki. Masya Allah, sebuah pelajaran penting bagi kita. Kiai telah menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya dinullah Islam yang mampu menyelesaikan segala permasalahan kehidupan. Namun jangan sampai kita hanya sekedar tahu tanpa pernah mempraktekannya. Kita tahu ada zakat, ada infak, ada sodakoh dan lainnya. Tapi ternyata mengapa kemiskinan, kejahatan dan penyakit-penyakit sosial lainnya masih ada dan terjadi di hadapan kita. Di mana kesalahannya? Itulah nanti kita akan diskusi bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang zakat di tengah pandemi, dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari masjid ini, dan kemudian juga ada pemirsa yang di rumah dari Instagram. Insya Allah nanti kita akan satu persatu untuk menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Komala, silakan. Akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Tafadhol. Silakan berdiri, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, pada masa pandemik sekarang ini, sebagai muslim yang mampu, kita bisa mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah. Tapi bagaimana untuk orang fakir miskin yang seperti Ustadz sampaikan tadi, orang baru, orang miskin baru ya, yang sekian persen segitu banyaknya, apa masih wajib juga untuk membayar zakat fitrah? Baik, terima kasih Bunda. Silakan Kiai, pertanyaan sangat jelas sekali. Baik, terima kasih. Tentunya yang wajib mengeluarkan zakat itu orang yang memenuhi kriteria sebagai muzaki.
Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak cukup, boro-boro untuk zakat di rumah saja kurang, ya tidak wajib karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya, syarat itu mayatimu syai' wa huwa kharijun anhu. Sesuatu yang harus ada dan dia beradanya di luar. Ketika dia tidak punya, maka dia nggak wajib, ya nerima saja. Di dalam Al-Quran itu ada dua, ada fakir, ada miskin. Itu kalau kriterianya itu menurut fuqaha, fakir itu orang yang bisa memenuhi hajat dari 10 itu 5, 6 itu memenuhinya, maka dia disebutnya fakir, apalagi di bawah itu. Tetapi ada yang lebih bisa memenuhi 7, 8, maka dia disebut miskin. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu sekalian, ada penafsiran al-fakir alladzina la yas'alunan nas. Orang fakir itu dia yang butuh tapi dia tidak mau meminta. Kalau diberi dia kasih tapi dia tidak menutupinya. Wal miskin alladzina yas'alunan, ya, yas'alunan nas. Miskin itu orang yang punya kebutuhan tapi dia meminta-minta. Nah oleh karena itu dua kriteria ini dia nggak punya. Sampai ternyata banyak hasil yang dia kumpulkan, baru wajib pada saat itu. Jadi kalau ditambahkan lagi ketika dia dikatakan miskin, apakah misalkan seperti orang di PHK begitu, dia tidak terima bulanan tetapi secara aset dia masih ada, tetapi tidak mampu untuk bisa memberikan uang untuk berzakat. Bagaimana penjelasannya Kiai? Aset itu kan kepemilikan. Kalau dia punya sepeda mesti dijual sepedanya. Kecuali rumah, dia tidak boleh menjual rumah kecuali memang dia bisa menggantinya dengan yang lebih murah itu. Kewajiban itu menjadi keharusan bagi orang yang itu diukurkan mampu. Karena mampu itu ukurannya adalah dari ukuran dari pendapatan dan aset yang dia punya, ya, pada dua kriteria. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dodi. Akan dijawab oleh Kiai Khalil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan Bapak Kiai tadi dan kita ketahui bersama bahwa efek atau dampak dari COVID ini banyak yang kehilangan pekerjaan dan mereka mengalami kesulitan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan ini dialami oleh saudara sendiri. Nah, terkait dengan pendistribusian zakat Pak Kiai, selain sedekah yang kita juga berikan, apakah zakat itu lebih afdol diberikan langsung kepada saudara yang mengalami kesulitan ini atau tetap harus melalui badan amil zakat? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kiai Khalil. Ya, ini soal keutamaan. Kedua-duanya sama-sama boleh. Jadi kalau hukum bolehnya, boleh ke amil zakat, boleh juga langsung. Kalau ternyata ibu bapak di sekitarnya enggak terjangkau oleh amil zakat, atau orang itu orang dekat kita, orang itu orang kenal baik dengan kita, kasihkan langsung. Karena apa? Untuk menjalin keakraban. Ibu bapak dapat dua sekaligus. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat, yang kedua adalah membangun keakraban, membangun solidaritas. Ibu bapak, kalau dalam kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin disebutkan, yang baik itu dari zakat kita diberikan kepada orang soleh. Ada orang fakir yang soleh. Lebih baik lagi orang fakir alim soleh. Makanya dulu kita punya tradisi di kampung-kampung kita, Bapak Ibu sekalian, kalau punya lagi panen pisang dibawa ke kiai. Ya, panen diambil yang bagus-bagusnya dibawa ke kiai. Buat apa? Karena kita ingin dapat barokah kealiman dan kesolehannya. Makanya ibu bapak kalau punya zakat, kok ada ustadz? Barangkali kan tak semua ustadz kaya, kecuali ustadz Haris Hakam. Ini muzaki bukan mustahik. Nah, jadi kalau ada namanya ustadz yang kurang mampu, kasihkan aja ustadz itu. Mungkin orang berpikir sekarang yang terkena dampak COVID itu adalah pedagang cilok, pedagang baju. Tidak, ustadz juga banyak yang kena tadi dampaknya COVID ini, cuman gak teriak. Yang pemaknaan tadi fakir la yas'alunan nas, punya iffah bahasa kita. Punya iffah itu orang gak punya, perlu tapi kita menahan diri, itu iffah. Nah ustadz itu rata-rata iffah ibu bapak sekalian, pakainya perlente, pakai parfum. Belum tentu di rumahnya ada beras untuk dimasak besoknya itu. Belum tentu, saya bukan ngecil-ngecilkan, belum tentu. Tapi tidak minta-minta
dia lebih kepada Allah untuk memintanya, tetapi kitalah yang harus merawat pada mereka, kita harus mengerti pada mereka. Manajemen pengertian namanya. Jadi nggak usah sampai diminta, bahasanya Ustadz Agung, manajemen pengertian, nggak usah diminta dikasih. Manajemen karena tahu diri, Kiai. Manajemen tahu diri. Manajemen tahu diri. Jadi Ustadz nggak bakalan minta, bahkan karena ditawarin tuh pura-pura nggak mau, padahal perlu gitu loh ibu bapak sekalian. Mirip lah dengan ibu-ibu kalau ditawarin suaminya pura-pura nggak mau, diajak nggak mau, ditinggal marah kan gitu ibu-ibu itu. Oke, makasih. Kiai, kalau kita lihat menyambung apa yang disampaikan Kiai tadi, memang benar mungkin sebagian para pekerja entertain begitu ya, karena tidak ada panggung mereka akhirnya online dan itu pun income-nya tidak terlalu besar. Tetapi para ustadz dan para kiai yang jelas-jelas ilmunya sangat banyak, syaratnya jelas, waktu itu belum, bahkan mereka tidak berani untuk mengungkapkan berapa harga yang harus saya memanggil mereka. Tetapi dalam kondisi seperti ini mereka sangat terjepit kondisinya Kiai. Nah ini lantas bagaimana? Zakat dan infak atau apapun mampu menyentuh mereka yang mungkin bisa dikatakan terlupakan begitu Kiai. Ya, kalau pedoman dakwah di Majelis Ulama Indonesia, kita sudah tetapkan tidak boleh menetapkan tarif. Ustadz tidak boleh menetapkan tarif berapa dia ceramah, nggak boleh. Tapi kalau orang yang menetapkan sendiri tarifnya dipersilahkan. Ya, yang kedua barangkali ya kalau orang-orang yang entertain ke sana bisa manggung, sekarang nggak bisa manggung. Ketika kemarin barangkali Ustadz banyak yang nggak bisa ceramah, nggak bisa jadi sholat imam sholat maktubah yang privat, nggak bisa, yang honorer juga tidak bisa, kan mereka berkekurangan. Oleh karena itu pada saat itu kami dari Majelis Ulama Indonesia juga mendorong agar termasuk bagian kerjasama dengan Basnas diberi mereka itu sebagai ya subsidi tambahan kepada mereka karena mereka nggak bakalan minta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang mengerti saja bahwa ilmu yang disampaikan oleh para asatidz itu tidak cukup dengan bayar itu. Jangan dianggap bayaran itu seakan membayar tukang, tidak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika diberi pelajaran satu huruf saja dari ilmu, insya'a ba'a insya'a taqah. Kalau mau silahkan dijual, kalau enggak ya dimerdekakan, artinya siap mengabdi karena diberi ilmu yang menuntun dunia dan akhirat. Oleh karena itu saya tidak ingin mempromosikan karena Ustadz harus dikasih, tidak. Tetapi saling pengertian bahwa yang terkena dampak bukan hanya pekerja-pekerja informal. Tapi juga banyak asatidz yang itu kehidupannya dari mengajar dan mengajar. Dia tidak minta, dia pun juga kena dampak. Maka manajemen tahu diri lah bahasanya Mas Agung yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Betul sekali Kiai, intinya kan kita sebagai para jamaah yang membutuhkan asupan ilmu harus tahu diri bahwa para ustadz ini bukan sekedar belajar, tetapi juga pada saat belajar dia pun membutuhkan dana untuk mendapatkan ilmunya. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Yeli. Mic-nya bisa di-share, baik. Ibu Yeli yang akan dijawab oleh Kiai Haris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pertama sekali saya Yeli dari Majelis Taklim Miftahul Jannah pimpinan Ibu Heni Wasnah yang ada berada di samping saya. Bapak, saya ingin bertanya tentang zakat secara umum. Yang kita ketahui bahwa zakat tersebut adalah zakat mal atau zakat fitrah atau dalam bentuk sedekah dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah jika kami membeli rumah atau membeli kendaraan secara cash atau secara hutang tapi bukan dalam bentuk riba tentunya, apakah pada saat terjadi transaksi di awal transaksi tersebut apakah kita harus mengeluarkan zakat terlebih dahulu atau bagaimana jika pertanyaan tadi dikaitkan dengan hutang konsumtif atau hutang produktif yang Ustadz sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, silakan Kiai Haris. Ya, baik, terima kasih ya kepada Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Dalam muamalah transaksi jual beli itu apakah ada wajib zakat di situ? Tentunya tidak ada secara langsung karena zakat itu ada kriterianya. Zakat itu ada jenisnya yang terkena zakat. Kemudian kriterianya harus ada haul dan nisab. Walaupun pada perkembangannya kan banyak nih ya pada fikih kontemporer itu seperti zakat profesi itu tidak dikenal, pada kitab-kitab fikih klasik tidak dikenal. Tetapi ulama itu berpikir itu begini, yang badannya terkena terik matahari sampai bungkuk wajib membayar zakat, sementara yang menggunakan dasi ruangan AC, asetnya miliaran triliunan tapi tidak kena zakat.
Nah, maka pemikiran yang progresif, pemikiran yang kontemporer mengatakan ini wajib kena zakat itu. Nah, begitu juga ketika transaksi di sini harga 5 miliar lebih umpamanya kan, harga yang cukup tinggi itu, maka itu dianggap sebagian dari ukuran zakat tijarah dengan pertimbangan tuh begini. Tapi ini interpretasi. Apabila nilai itu lebih 83 gram emas, ya kali sekarang 1 juta umpamanya, berarti lebih nilai dari 83 juta, maka dia punya nilai, ya punya kewajiban untuk membayar zakat 2,5%. Tetapi itu kembali lagi, itu adalah sebuah perkembangan dari pemikiran fikih tijarah yang kondisi pada sekarang ini. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kiai Khalil, ini ada dari media sosial atau medsos. Kiai tadi menjelaskan tentang potensi zakat, kemudian infak dan sebagainya, ada angka triliunan rupiah. Tetapi saya rasa belum ada pemanfaatan secara maksimal. Terkesan jadi begini, membantu pada saat itu saja, tetapi tidak terjadi semacam continuity. Padahal kehidupan seseorang tidaklah selesai hari ini, tapi terus menerus, Kiai. Mohon tanggapannya, Kiai. Ya, potensinya dalam penelitian yang dilakukan oleh UI itu ada 240 triliun. Terkumpul kemarin itu hanya 17 triliun. Itu yang tercatat di Basnas. Dan tentunya ini belum bisa maksimal. Karena apa? Karena banyak barangkali yang belum bayar atau juga bayar tapi nggak tercatat sehingga tidak terkoordinasi. Nah, bisa terkontinuitas. Sekarang ini undang-undang kita baru zakat sebagai pengurang pajak, bukan sebagai pajak. Artinya kalau kita punya uang 5 miliar lalu dizakatin 1 miliar, yang wajib zakat 4 miliarnya. Bisa enggak uang yang dikeluarkan itu dianggap sebagai pajak kita? Di negara tetangga kita seperti Australia itu orang yang mengeluarkan zakat bagian dari charity bisa dimasukkan sebagai pajak. Kalau nanti ini ada dan badan amil zakat adalah badan negara, orang silakan milih mau bayar pajak atau Anda bayar zakat. Dan itu bagian daripada pajak Anda. Insya Allah pendapatan zakat akan lebih besar karena ada dorongan keagamaan. Sekarang orang-orang Islam mengeluarkan 2 sekaligus. Mengeluarkan pajak langsung dipotong kalau saya transaksi. Yang kedua saya juga bayar zakat sebagai kewajiban keagamaan. Kalau kita bisa dipilah bahwa yang mau bayar zakat tapi dianggap pajak lalu dikelola tetap kepada asraf Samaniyah, itu akan lebih banyak. Nah, ini bisa continuity dengan 2 model penyaluran. Yang pertama adalah bagi orang yang membutuhkan konsumsi, dikasih konsumsi. Orang lapar kasih. Orang butuh kehidupan, butuh baju, kasih baju. Seperti halnya orang-orang yang barangkali tidak mampu, anak yatim butuh sekolah, bayarin sekolah. Tapi ada orang tua itu bisa diberikan soft skillnya, pelatihan, ya, diberikan modal dari bisnisnya, kemudian ada pendampingan sampai dia bisa memproduksi yang baik. Karena sebenarnya ekonomi itu kan terdiri dari agregat supply and demand. Jadi dari permintaan dan bagaimana produksi. Kalau produksi banyak tapi nggak banyak permintaan, akan stuck, nggak ada orang yang beli. Daya beli masyarakat turun seperti sekarang, banyak barang tapi nggak ada yang kuat beli karena nggak punya duit. Atau kita punya duit banyak tapi nggak ada barangnya juga nggak berputar. Maka sistem ekonomi supply and demand itu harus produksi juga dan juga banyak pembelinya, banyak permintaannya. Nah, kalau ini bisa didorong kepada masyarakat yang sekarang mikro itu bisa didorong, maka akan mengubah yang masyarakat kecil yang sekarang banyak yang miskin-miskin itu diberdayakan sehingga lebih kuat. Nah, perbankan itu kritik saya, jangan terlalu bermain di pasar modal, jangan terlalu main di saham karena itu tidak bisa memberikan padat kerja. Tidak padat karya, tidak banyak menyerap tenaga kerja. Punya duit 50 triliun, beli saham, nggak ada berubah apa-apa. Paling permainan angka. Coba punya duit 50 juta, buka warung lele, dapat 10. Satu warung lele ada 3 tenaga kerja. Kalau itu orang tua dari keluarga kita sudah ada berapa keluarga? Dari 50, dari 10 kali bisa 300 yang bisa diselesaikan dari masalah-masalah orang-orang pengangguran. Oleh karena itu zakat itu selain yang sifatnya mendesak juga harus didorong bagaimana bisa memuzakikan para mustahik. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang zakat. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gufron
untuk menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Kiai, kami mau nanya tentang bagaimana tanggapan Kiai tentang ahli bidah, orang yang suka ahli membid'ahkan. Sedangkan zakat yang kita keluarkan di Indonesia ini semuanya bid'ah. Sedangkan kalau zakat Nabi itu kan ada 4, yaitu tamr, zabib, syair dan bur. Sedangkan ahli bid'ah sendiri mengerjakan bid'ah, yaitu mengeluarkan zakat dengan pakai beras. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah zakat dengan beras atau pakai uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang zakat itu pakai uang, apakah menggunakan harganya beras atau dengan harga yang dizakati Nabi? Seperti harganya kurma atau anggur kering atau buah biji bur atau syair. Terima kasih Kiai. Sekian dari kami. Pertanyaan yang bagus ini Kiai. Silakan. Ya, yang pertama tadi tentang beras. Jadi tentang beras ya. Kita belum pada masa Rasulullah tidak ada istilah beras, kan ada kurma begitu. Kalau kita lihat dalam ulumul hadis, maka kita akan diarahkan pada 2 mazhab. Pertama mazhab tekstualis dan mazhab kontekstualis. Orang-orang yang tekstualis melihat pada bunyi teks hadis, bunyi ayat. Oleh karena itu pernah hebat mazhab Daud Az-Zahiri yang melihat setiap sesuatu itu dari zahirnya hadis. Sampai-sampai Daud Az-Zahiri ya itu masyhur dalam perkawinan. Masna wa sulasa wa ruba, itu boleh menikah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa jadinya? 9. Kira-kira kayak Khalid 9 itu dari lantaran pemahamannya tekstual. Lah kalau ini dipahami secara tekstual, maka yang mesti dizakati ya jelas harus gandum, harus beli korma. Tetapi ini termasuk amrun ta'akuli. Jadi bukan amrun ta'abudi. Kalau amrun ta'abudi, berapa sholat subuh 2 rakaat 2? Kenapa 2 rakaat? Apakah karena masih ngantuk sehingga 2 rakaat? Tidak. Kenapa yang lainnya 4 kemudian maghrib 3? Karena pulang kerja capek dikasih diskon 1 rakaat. Itu tidak ta'akul, itu ta'abudi, terima saja. Tetapi yang ketika menyangkut tentang zakat itu amrun ta'akuli. Bahwa yang dimaksud dengan gandum, yang dimaksud dengan korma itu adalah kutul balad, makanan pokok. Nah, kalau orang-orang yang tekstualis bertahan dengan pemahamannya yang semacam itu, saya kira agama Islam menjadi kaku. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu, Mas Agung, penting sekali karena banyak masjid-masjid, khatib-khatib, penceramah-penceramah yang tidak berjenggot itu diberhentikan. Begini, dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Nabi memerintahkan qassus syawarib wa haful liha. Potong kumismu dan piara jenggot. Orang-orang tekstualis mengatakan perintah Nabi itu ini. Padahal hadis ini sebelumnya ada kalimatnya khaliful musyrikin. Kalian tidak boleh sama dengan orang-orang musyrik. Karena di zaman itu kumis itu dilomba. Sampai sekarang di Amerika, di Eropa itu dilomba. Kata Nabi untuk membedakannya jangan dipelihara, jangan dipanjangkan tapi jenggotnya dipelihara. Nah kaum tekstualis mengatakan ini perintah. Padahal kaum kontekstualis mengatakan perintahnya yang di depan. Khaliful musyrikin, gak boleh sama. Jadi kalau sekarang bintang film Hollywood, mereka itu berjenggot. Bintang Bollywood berjenggot, orang Islam harus dikerok. Karena kalau dipelihara sama. Nah inilah perbedaan kaum tekstualis dengan kaum kontekstualis. Saya cuma ingin mengatakan dia akan tumbuh subur seperti halnya kita subur dengan kontekstualisme. Maka silakan kita jalan bersama-sama tetapi jangan saling membid'ahkan. Apalagi wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah tidak sama dengan dia berarti masuk neraka. Apakah kunci neraka dipegang sama mereka? Jawabannya tidak. Saya kira itu. Tadi ada satu lagi yang harus dijawab tentang konversi harga untuk zakat itu pada zaman Nabi.
Baik, tadi sebenarnya Kiai Khalil sedikit sudah menyinggung ya, dari 4 madhab ya, dari 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Malik mengatakan tidak boleh membayar dengan uang, tidak boleh. Hanya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan, tetapi ukurannya bukan ukuran beras, tetapi ukuran yang dinaskan itu yaitu ukuran korma, harga korma yang lebih mahal. Maka dia dianggap kalau umpamanya harga beras itu 3 kilo, maka paling tidak 4 kilo lah, kira-kira lebih mahal semacam itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang menarik nih, kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, masyhur ini di pesantren, di perguruan tinggi dibaca Bulughul Maram. Itu sarahnya itu ada 8. Salah satunya itu ditulis oleh bangsa Indonesia, Misbahuz Zulam, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi, putra Betawi yang hijrah ke Bekasi, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Ketika beliau membahas di dalam Misbahuz Zulam jilid 2, beliau mengatakan boleh hukumnya dari mempertimbangkan kasus-kasus tentang pembayaran zakat. Jadi digambarkan itu di Mekah, di Madinah itu gini. Orang-orang miskin yang menerima beras, karena kebanyakan berasnya sementara dia perlu beli lauk, sementara dia perlu bayar kontrakan, maka uangnya dijual. Nah ketika harga itu harganya 4 rial, dia bisa jualnya 2 rial. Kan jadi harganya jauh lebih jatuh, lebih ringan. Nah berdasarkan istiqra yang terjadi di Jazirah Arab, Mekah dan lain sebagainya, maka beliau mengistimbat dari hadis yang disebutkan itu tadi, disebutkan tentang perbedaan pendapat itu tadi, menurut beliau boleh. Menurut pendapat Syekh Muhajirin Amsar, seharga nilai itu boleh, karena kalau dia kebanyakan beras dia jual pasti harganya di bawah harga pasaran dan itu merugikan. Pertimbangannya jadi ilatnya merugikan. Baik, terima kasih. Silakan Kiai, ada tambahan. Jadi saya tadi menyinggung Maliki, Syafi'i memang harus berupa makanan. Hanabilah sebagian menyatakan boleh kalau ada di situ maslahahnya. Abu Hanifah mutlak boleh pakai harga. Katanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakahnya, Ijtihad Kontemporer, kita boleh mengeluarkan uangnya. Karena Rasul dulu menyebut tamer, syair, bur itu semua karena orang lebih banyak di rumahnya itu adalah makanan. Sehingga lebih mudah mengeluarkan makanan daripada uang. Uang dulu kan dinar, dirham, emas. Nah sekarang lebih mudah adalah berupa uang. Dan lebih bermasalah barangkali di tempat tertentu. Nah tapi andaikan kita mau mengeluarkan beras silahkan, mau mengeluarkan uang juga silahkan. Tapi mana yang lebih maslahah. Nah Basnas menentukan untuk zakat tahun ini di Jakarta 40.000. Di Jogja 30.000 karena harga berasnya lebih murah di sana. Ibu bapak sekalian yang lebih banyak duitnya pasti ketika makan berasnya yang lebih bagus kan. Molen jangan 40.000, keluarkan 50.000. Disitulah tadi Kiai Haris Hakam mengatakan ta'akuli bukan ta'abudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang memang given, tauqifi, tidak boleh dibantah, kita tidak bisa ijtihad. Tapi sesuatu yang bisa diijtihad seperti tadi, kenapa menyebut Rasul itu tamr, kenapa menyebut kurma, kenapa menyebut gandum? Karena makanan pokoknya, maka ulama fikih menyebut kutul balad. Ini pentingnya belajar agama punya guru. Betul. Biar tidak jadi tekstual, nabrak kanan kiri, viral, nggak boleh kita zakat fitrah kalau tidak berupa makanan, tidak berupa kutul balad. Buka dulu fikihnya yang banyak, dan ini yang sudah dipilih oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang kumpulannya para kiai, para ulama memfatwakan boleh bayar pakai uang, yang penting sesuai dengan takaran dan sesuai dengan kemampuannya itu. Baik, terima kasih, dan pemirsa masih ada satu lagi segmentasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita masih dalam segmentasi tanya jawab, namun di segmen ini memang mungkin satu pertanyaan yang insya Allah nanti Kiai Khalil akan menjawabnya. Kami persilakan penanya yaitu Bapak M. Alaik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin bertanya Kiai, bagaimana hukumnya yang mana kita melihat kondisi sekarang ini banyak sekali bahwasanya amil yang berada di masyarakat itu langsung dilantik oleh masyarakat tanpa ada instruksi daripada waliul amri. Sedangkan saya pernah baca satu keterangan bahwasanya amil itu harus ada instruksi atau lantikan langsung dari waliul amri atau yang mewakilinya. Terus kemudian apa saja kriteria dari amil itu sendiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Kalau judulnya menurut agama, amil itu adalah amil, orang yang bekerja. Siapapun bisa jadi amil, yang penting syaratnya adalah amanah. Dia bisa menjalankan amanah, dia ngambil, diserahkan ke orang yang berhak. Nah, dalam kerangka memaksimalkan amil itu, seperti halnya di dalam Undang-Undang kita nomor 11 tahun 2013 disebutkan bahwa amil itu bisa berupa badan hukum, ya, lembaga amil, Basnas, amil negara maksud saya, yang pertama berupa amil negara, kemudian Basnas ini bisa wajib membentuk Basnas-Basnas di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian pihak swasta itu bisa membentuk namanya lembaga amil zakat. Nah, lembaga amil zakat ini tentu ada kriteria dari badan amil zakat bahwa ini bisa dipercaya, bahwa ini adalah amanah dengan ketentuan. Ada yang berupa seperti halnya masjid, bisa juga seperti halnya yayasan, itu yang mengajukan lalu dilakukan verifikasi lalu disahkan. Pesantren saya termasuk juga lembaga amil zakat itu mengajukan ke pemerintah setempat seperti Depok. Nah, kalau kita ya karena sudah bernegara tidak cukup hanya menurut Islam siapa saja bisa jadi amil, saya bisa ngambil, nggak bisa. Karena sekarang kita sudah ada undang-undangnya, maka harus patuh pada undang-undang. Tidak semua orang bisa menjadi amil zakat. Dia harus mendapat izin dari Basnas. Karena apa? Biar bisa kepantau uang umat itu digunakan sebaiknya. Di dalam Islam namanya saddud dzara'i. Melakukan langkah preventif, jangan sampai ada orang yang berbuat tidak baik kepada zakat itu. Karena biasanya orang jujur itu ketika ngelihat duit matanya bisa hijau. Ya, bisa nyeleweng. Jadi kalau kita pengen tahu orang itu jujur, suruh pegang duit tanpa dihitung. Nah, dia jujur bener tanpa dikurangin, tanpa ada sesuatu, berarti dia memang orang jujur beneran. Nah, khawatir awalnya jujur ketika pegang duit, apalagi orang yang zakat fitrahnya berupa uang, zakat emalnya apalagi yang besar, maka khawatir tidak amanah, maka harus dibikin hukumnya sebagaimana yang diatur di Indonesia. Baik, Kiai Haris mungkin bisa dijawab secara singkat, kita masukkan satu pertanyaan yang sangat singkat ini Kiai. Bagaimanakah ketika zakat saya berikan langsung kepada keluarga terdekat, apakah perlu diijab kabulkan di depannya? Iya, dalam memberi zakat sebenarnya ada juga aspek kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan. Dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya ibadah itu tergantung niatnya. Apabila dia sudah niat mengeluarkan zakat maka sudah cukup tanpa harus ada ijab dan qabul. Jadi sunnah saja melakukan ijab dan qabul. Karena ketika diberikan orang itu dianggapnya hadiah. Ya, dianggapnya hadiah. Tetapi ketika dibilang ini saya bayar zakat, terkesan dia menjadi dua kelompok fakir atau miskin. Direndahkan begitu ya. Yang semacam itu. Maka apabila dia niat sudah dianggap cukup ya. Tapi yang bagus kan kalau di dalam Al-Quran itu intubdu sodaqati fani immahi. Kalau kau nyatakan, artinya dengan ijab kabul, dengan menyatakan, bila nih orang kaya di sini dia lebih bagus menyatakan terbuka membayar zakat dan diucapkan. Apabila ada fitnah nanti dia tidak membayar zakat, fitnahnya seperti itu. Tapi wa intukhfuha wa tu'tul fuqara fahuwa khairul lahu. Tapi kalau dia sembunyikan niat saja di dalam hati dan dia berikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih bagus. Baik, terima kasih Kiai Khalil, Kiai Haris yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Sebuah pelajaran penting bagi kita ketika Allah mengguyurkan rizki di muka bumi ini. Allah membagi dari beberapa golongan. Ada yang diberikan kelebihan, kemudian kecukupan, dan ada yang disempitkan rizkinya. Ingatlah ketika kita sampai pada level orang yang dilebihkan, bukan sekedar milik kita semuanya, tetapi milik Allah. Salah satunya berikan kepada orang-orang yang tentu saja kekurangan. Disitulah prinsip atau hikmah daripada zakat. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.
Demikian pemirsa Damai Nusa untuk hari ini, dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlika wal khatim lima sabaqa. Nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alu lima yurid lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa anwi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.